Selamat malam, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Bersama dengan keluarga Bapak Martin Sigmakesu, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mengangkat puji syukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan selalu nyata dalam perjalanan kehidupan mereka dan kita semua. Karena itu baiklah kita mempersiapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian Kidung Jemaat 15 ayat 1 dan 2 berhimpun semua. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, teristimewa keluarga Bapak Martin Sigmakesu, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Mari kita bermazmur kepada Tuhan melalui Mazmur 139 ayat 1 sampai 6. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, Sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku. Dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 51 ayat 1 dan 2 Kitab Suci Hartaku. Harga
Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Dan karena itu, kita mohon kekuatan kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang menghaturkan segala puji dan syukur untuk kebaikan dan kasih-Mu yang terus Engkau nyatakan di tengah kami menjalani hidup, walau hidup yang kami jalani penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan, suka dan duka silih berganti. Tetapi kami yakin dan percaya dengan sungguh bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah berubah untuk selama-lamanya. Sekarang kami datang bersama-sama dengan keluarga kekasih kami, Bapak Marten Simakesu. Kami membuka hati kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Dan karena itu kiranya kuasa Roh Kudus-Mu tercurah atas kami semua, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sesungguhnya telah sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sampaikan doa ini. Amin. Firman Tuhan dari surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Roma pada pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-26, hingga ayatnya yang ke-30. Firman-Nya demikian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga diutusnya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikian sabda Tuhan, haleluya, amin. Kita perhatikan ayatnya yang ke-28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya akan simpulkan ayat 28 ini dalam satu tema, Allah bekerja untuk kebaikan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, salam sehat bagi kamu semua dan shalom. Teristimewa kepada keluarga Bapak Marten Simakesu,
patut kita menghaturkan segala puji dan syukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan yang dinyatakan di dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan, penuh dengan cobaan, terlebih 2 bulan setelah dimuliakannya Oma Gita yang sama-sama kita kasihi. Dan saya mau mengatakan seperti ini Bapak Ibu, bahwa tidak ada satupun manusia dalam dunia ini yang dapat menjamin hidupnya steril dari segala persoalan. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang dapat berkata bahwa aku tidak pernah mengalami tekanan, aku tidak pernah mengalami kesusahan, aku tidak pernah mengalami penderitaan, aku tidak pernah menangis. Yang jelas hidup di tengah-tengah dunia ini, 2 realita harus kita terima dan kita syukuri, yakni susah dan senang. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, sekalipun kehidupan sedemikian rupa adanya, satu hal yang tidak akan pernah berubah, yakni Allah itu adalah kasih. God is love. Jikalau kita membaca seluruh isi Alkitab, semuanya tersimpul dalam kata itu. Allah itu adalah kasih. Dan karena itu tidak heran jikalau Yohanes pasal 3 ayat 16 menyatakan, karena begitu besar kasih Allah. Sungguh besar kasih Allah. Kasih itu tidak kecil, tapi sangat besar. Begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan, ia memberikan, ia menganugerahkan anaknya yang tunggal, sesuatu yang paling berharga pada dirinya. Sangat berharga yang ia punyai. Ia berikan kepada manusia, manusia yang tidak pantas untuk diberi. Tidak layak untuk diberi anugerah. Tidak layak untuk dikasihani. Tetapi cinta Tuhan yang begitu besar telah mengalahkan ketidaklayakan manusia untuk menerima kasih itu. Sehingga Yesus diberikan untuk kita. Bukti kasih Allah. Dan setiap orang yang menyambutnya, setiap orang yang percaya kepadanya, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, bahagian dari kasih Allah adalah karya Roh Kudus yang akan terus mendampingi orang percaya dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan dinamika pahit dan manis. Bahkan Roh itu berdoa untuk kita. Doa yang tidak terucapkan. Doa yang tidak dapat kita perkatakan dengan mulut ini. Roh itu bekerja, bahkan berdoa untuk setiap keluhan-keluhan yang ada di hati. Setiap rintihan. Setiap erangan, Roh itu berdoa untuk kita. Dari sinilah saudara-saudara, kita diyakinkan bahwa Allah terus bekerja dengan kuasanya. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang menaruh harap kepadanya. Memang sulit kita memahami cara kerja Tuhan. Terkadang Tuhan menyatakan cintanya yang begitu besar
lewat kepahitan hidup yang kita alami. Kepada bangsa Israel yang ada di Babel. Sulit mereka mengerti bahwa apa yang mereka alami adalah wujud dari cinta Tuhan terhadap mereka. Pembuangan adalah pilihan Tuhan untuk tetap mempertahankan Israel supaya mereka menjadi umat ketebusannya. Sebab jikalau tidak, Israel akan dibinasakan. Pembuangan adalah sebuah cambuk bagi bangsa itu untuk mengerti bahwa Allah sangat mengasihi mereka, Allah sangat memperhatikan mereka, Allah tidak mau karena perbuatan Israel bangsa itu menjadi binasa. Lewat kepahitan-kepahitan hidup yang terjadi, Allah mau mengarahkan kembali bangsa itu untuk berjalan pada jalan yang benar. Allah memperingati mereka dengan kepahitan yang ada. Bahwa Ia adalah Tuhan yang tidak dapat dipermain-mainkan. Tuhan mau supaya umat tetap menaruh harap kepadanya. Tuhan mau supaya umat meletakkan seluruh kehidupan mereka di bawah otoritas kekuasaannya. Tuhan mau supaya Ia hadir dalam kehidupan umat. Dan umat melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Bukan kehendak manusia yang harus dilaksanakan oleh Tuhan. Inilah hal yang dipilih oleh Tuhan. Untuk membawa kembali umat Israel yang sudah menyimpang jauh dari jalan Tuhan. Kembali ke jalan yang benar. Sehingga di dalam kitabnya pasal 29, Nabi Yeremia menyampaikan pesan firman Tuhan bahwa tidak ada satupun rancangan jahat yang ada pada Tuhan. Melainkan rancangan yang baik untuk mendatangkan hari depan yang penuh dengan harapan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Dari sinilah Paulus mau mengangkat perkara ini. Bahwa kondisi kehidupan yang penuh dengan keluhan, penuh dengan rintihan, seharusnya membawa setiap orang semakin dekat kepada Tuhan. Tantangan persoalan hidup yang terus menekan kehidupan harusnya menyadarkan setiap orang bahwa kita ini manusia lemah yang tidak memiliki kuasa untuk bertahan di tengah kesulitan hidup. Sekuat apapun manusia memproteksi dirinya, akan ada saatnya ia tidak mampu berbuat apa-apa. Karena itulah kita harus menyadari bahwa hidup kita ini adalah hidup dalam kesementaraan. Dan kita tidak memiliki kuasa untuk mempertahankannya. Dan di tengah-tengah kesadaran inilah kita mencari Tuhan. Kita mau mendengarkan teriakan Tuhan Yesus. Ini sebuah teriakan. Ini sebuah seruan. Yang bersifat ajakan. Marilah kepadaku. Kamu yang letih lesu, yang berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Di tengah-tengah kesulitan hidup yang ada, Tuhan menawarkan kelegaan. Tuhan menawarkan kedamaian. Tuhan menawarkan shalom-Nya. Sehingga ketika kita ada di dalam Tuhan, segala keluhan kita Tuhan mengerti. Segala tangisan dan ratapan kita Tuhan tahu. Dan Ia akan mengganti semua itu pada waktunya. Dengan sorak kemenangan. Karena itu kepada keluarga Bapak Martin Simakesu, 2 bulan pasca kepergian dari Oma Gita,
Kita harus melihat betapa dahsyatnya kuasa Tuhan menopang kehidupan. Sehingga keluarga dimampukan untuk menjalani kehidupan ini, menghadapi susahnya hidup ini setelah kepergian orang yang kita kasih. Jikalau Tuhan sudah bekerja sedemikian rupa, maka mari kita yakini apa yang Tuhan sudah kerjakan untuk kebaikan kita hari ini, Tuhan akan pertambah-tambahkan untuk kehidupan hari esok. Kristus meminta hal ini kepada kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Karena itu yakinlah bahwa Allah terus bekerja untuk kehidupan kita, untuk kehidupan keluarga, untuk kehidupan seluruh umat Tuhan di Jemaat Masaleh. Bahkan untuk kehidupan semua umat yang menghuni bumi ini. Yang sekarang meratap, yang sekarang mengerang karena pandemi COVID-19. Mari kita yakini Tuhan sedang bekerja untuk membalikkan semua keadaan yang memahitkan menjadi indah pada waktunya. Kiranya Roh Kudus akan memateraikan firman ini dan kita boleh dituntun untuk hidup di dalam kebenarannya. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan memberi persembahan syukur kita. Namun firman Tuhan melalui Mazmur 119 ayat 108, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Sambil kita memberikan persembahan syukur, kita mengiringinya dengan NKB 116 berlimpah sukacita. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita satu dalam syafaat, kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa kami. Untuk kasih dan kebaikan yang terus kami alami. Di tengah kami menjalani hidup yang penuh dengan dinamika, di mana suka dan susah silih berganti. Ada tawa, tapi juga ada tangisan. Namun di setiap persoalan yang ada, firman-Mu meneguhkan kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Bahkan untuk setiap rintihan dan keluhan yang tak dapat diucapkan oleh mulut kami,
Roh Tuhan berdoa untuk kami. Melalui keluhan-keluhan yang tak terucapkan, Tuhan bekerja untuk merubah segala yang pahit menjadi manis pada waktunya. Kiranya firman ini Tuhan akan menguatkan kami semua di tengah-tengah kami menghadapi pandemi COVID-19. Bahkan meneguhkan dan menguatkan keluarga kekasih kami, Bapak Marten Simakesu, bersama-sama dengan anak-anak dan cucu. Terima kasih untuk kuat dan sehat yang Engkau berikan kepada mereka, bahkan kekuatan dan keteguhan iman Engkau karuniakan 2 bulan pasca kepergian istri, ibunda kekasih, oma tercinta, almarhumah Oma Gita. Tuhan sudah memagari keluarga dengan malaikat-Mu, dan Tuhan sudah menuntun mereka untuk melewati masa-masa duka. Dan saat ini mereka bersyukur dan meyakini sebagaimana Tuhan telah menopang perjalanan mereka melewati masa-masa sulit, maka Tuhan jugalah yang akan melanjutkan kasih karunia dan berkat untuk perjalanan ke depan. Untuk itu hamba berdoa buat Bapak Marten Simakesu di dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab rangkap selaku single parent dalam keluarga. Selaku orang tua tunggal di dalam menuntun dan mengarahkan anak-anak cucu yang Tuhan hadirkan dalam hidupnya. Bersyukur karena Tuhan mengizinkan dia untuk terus berkarya menafkahi rumah tangganya. Bersyukur untuk kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan, sehingga ia dimampukan untuk menunaikan tanggung jawabnya. Bersyukur karena Tuhan masih mengizinkan dia untuk terus melibatkan diri dalam pelayanan jemaat, sehingga ia kembali terpilih untuk mengangkat tugas kemajelisan gereja dalam jabatan penatua periode 2021-2024. Dan karena itu hamba mohonkan hikmat dan kearifan-Mu, supaya ia terus diteguhkan di dalam menjalani hari-hari ke depan. Ia terus meyakini akan kehadiran Tuhan, bahwa Engkau selalu ada bersamanya, dan terus melapangkan jalan untuk memberi yang terbaik kepadanya. Ya Tuhan, Engkau mengenal harapannya. Harapan untuk anak-anak dan cucu demi hidup dan masa depan mereka. Dan karena itu betapa hati kami bersyukur dan berterima kasih jikalau pada tanggal 14 Januari yang lalu Tuhan mempertambahkan usia setahun buat anak dan cucu kekasih kami Gita, sehingga ia genap berusia 7 tahun. Terima kasih Tuhan. Engkau telah menyatakan kasih dan rahmat-Mu melalui pertambahan usia ini. Dan karena itu kiranya Tuhan yang akan menyempurnakan sukacita keluarga. Seraya kami mohon, Tuhan yang akan melindungi, Tuhan yang akan menyertai anak dan cucu kekasih kami Gita di dalam menjalani hari-hari ke depan.
sehingga ia boleh semakin bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang akan melukiskan wajahnya di dalam telapak tanganmu, sehingga hidup dan masa depannya tidak sia-sia. Mengaruniakan hikmat dan kearifan buat Papa dan Mama kita di dalam menuntun dan mengarahkan anak karunia Tuhan. Dan bersyukur pula kami kepadamu Tuhan, bahwa pada tanggal 5 Januari yang lalu, Papa dan Mama kita boleh merasakan dahsyatnya kasih dan rahmat-Mu dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Sehingga mereka bersuka cita untuk pertambahan usia pernikahan mereka. Kasih dan rahmat-Mu akan Engkau nyatakan buat mama kita yang akan merencanakan kembali ke Papua untuk melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Di tengah-tengah situasi kondisi pandemi ini Tuhan kami mohon, kiranya Tuhan mempersiapkan perjalanannya, menjauhkan dia dari segala yang jahat dan mara bahaya, sehingga pada waktunya ia boleh menjalani perjalanan itu dengan baik, dan boleh ditibakan dengan tidak kekurangan satu apapun. Dan di sana Tuhan mengawal, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi. Dan Tuhan senantiasa membuka jalan untuk jenjang karirnya. Sehingga ia senantiasa menerima yang terbaik daripadamu, demi kehidupan rumah tangga, dan demi hormat bagi namamu. Buat Papa kita yang akan tinggal di Makassar, Tuhan yang akan jaga bersama dengan anak kekasih kita, dalam tugas dan pekerjaannya, dalam segala harapan-harapannya. Karuniakan hikmat dan kearifan, sehingga ia dapat menunaikan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga yang takut akan Tuhan. Hamba berdoa buat Isa dalam tugas dan pekerjaannya. Tuhan terus jaga, Tuhan pelihara. Karuniakan kuat dan sehat badani kepadanya. Bersyukur bahwa Tuhan terus memakai dia dalam mengangkat tugas pelayanan sebagai pengurus sekolah minggu Jemaat Masaleh. Bahkan Tuhan memilih dia untuk tugas kemajelisan gereja dalam jabatan selaku diaken. Mari Tuhan jaga dan lindungi dia untuk perjalanan ke depan. Untuk setiap harapan dan kerinduannya, Tuhan yang akan buka jalan. Sehingga ia senantiasa merasakan segala kebaikan dan kasih-Mu, berkat-berkat-Mu, Tuhan yang dipermuliakan. Hamba berdoa untuk saudara kekasih Desi, dalam pekerjaan kesehariannya, kiranya dijaga dan dipelihara oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Segala harapan-harapan kerinduan ke depan, Tuhan yang akan membuka jalan, sehingga kekasih kami Desi boleh menikmati kehidupan ini dengan penuh sukacita, dan Tuhan dimuliakan dalam hidupnya. Segenap kaum keluarga dimanapun mereka berada, hamba berdoa, Tuhan nyatakan kasih dan kebaikan-Mu untuk setiap mereka, sehingga mereka senantiasa bersyukur kepadamu. Hamba berdoa untuk semua jemaat-Mu di Jemaat Masaleh, dalam segala tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan, dalam kehidupan rumah tangga, dalam peran masing-masing selaku bapa, selaku ibu, bahkan selaku anak-anak. Tuhan jaga lindungi umat-Mu, jauhkan dari segala keterpaparan pandemi COVID-19. Berikan kekuatan dan kesehatan di dalam mengemban tanggung jawab, agar setiap mereka boleh merasakan damai sejahtera-Mu. Hamba pun berdoa untuk opa-opa dan oma-oma, Tuhan jaga lindungi, pelihara, sehingga mereka boleh merasakan kuat yang daripadamu, dan namamu senantiasa dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk semua umat-Mu yang setia menyaksikan tayangan dari Jemaat Masaleh. Diberkatilah hidup mereka, dirahmati dengan segala perkara yang baik, dan dilapangkan jalan untuk hidup ke depan, jauh dari segala susah dan mara bahaya. Dan pada akhirnya kami mau berdoa syafaat untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, untuk Bapak Jonathan Sampetoding, untuk Bapak Karel Salamba,
untuk Bapak Salebayu Palinggi dalam pemulihannya, untuk Bapak Paulus Salempang bersama dengan istri, untuk Bapak Prof. Daniel Sampai Payung bersama istri dalam pemulihannya, untuk kekasih kami Erwin Bala, untuk Bapak Andre Ade Arang Malek Mantiri, untuk kekasih kami Audi Mantiri, untuk Oma Salata bersama dengan Mary, untuk Ibu Alfrida Paimbonan, dan masih begitu banyak umat-Mu yang dalam kelemahannya. Mari Tuhan, nyatakan kuasa dan berkat pemulihan kepada setiap mereka, melalui makanan, minuman, dan obat-obatan, sehingga mereka kembali kuat dan sehat, untuk menjalani hidup karunia-Mu dan menaikkan pujian syukur kepadamu. Terima kasih untuk kebersamaan ini. Umat-Mu teristimewa keluarga menyatakan korban syukur mereka. Kiranya Tuhan menyambut dan memberkatinya agar dapat ditata kelola dengan baik demi kelancaran pelayanan di tengah jemaat. Tuhan memberkati yang masih ada pada masing-masing kami. Dan kiranya Tuhan berkenan membuka tingkap di langit-Mu, supaya hujan berkat-Mu tercurah dan umat-Mu dalam menjalani hidup takkan berkekurangan segala perkara yang baik. Terima kasih Bapa, memberkati kehidupan hamba-Mu ini dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Sehingga hamba-Mu tetap kuat untuk melayani umat-Mu, bersama dengan istri hamba-Mu, bersama dengan anak-anak hamba-Mu, bersama dengan Pina, bersama dengan Cali, bersama dengan seluruh majelis gereja-Mu di jemaat ini. Kami akan tetap melayani Tuhan, melayani umat-Mu dengan penuh sukacita. Inilah doa kami Tuhan, inilah ungkapan syukur kami, permohonan kami, bersama-sama dengan keluarga kekasih kami, Bapak Marten Simakesu. Kami sampaikan doa dan harap kami, di dalam nama Tuhan Yesus, yang selalu setia, mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri dan kita mengangkat pujian Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku, lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, jalanilah hidupmu dalam takut akan Tuhan. Percayalah bahwa Allah terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang menaruh harap kepadanya. Karena itu, letakkan seluruh harapanmu hanya kepada Dia. Arahkan hatimu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita. Silakan duduk dan kami menyampaikan selamat kepada keluarga Bapak Marten Simakesu. Kiranya firman Tuhan menjadi penguatan bagi keluarga di dalam menjalani kehidupan ke depan.
Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke liturgis. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada malam hari ini bersama dengan keluarga Bapak Martin Simakesu, dan diucapkan terima kasih kepada keluarga yang malam hari ini boleh menjadi mimbar pelayanan. Kiranya kasih Tuhan senantiasa melingkupi keluarga Bapak Martin Simakesu bersama dengan anak dan cucu kita. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Joni Delima yang telah boleh mengangkat pelayanan pada malam hari ini. Terima kasih kepada Saudari Pina dan Saudara Cali yang telah terlibat dalam pelayanan ibadah pada malam hari ini. Tuhan memberkati dalam segenap kehidupan dan pelayanan kita bersama. Terima kasih kepada semua sidang jemaat Tuhan yang malam hari ini mendukung keluarga di dalam doa dan bersyukur bersama dengan keluarga. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita semua. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.